Hai, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kita tema 6, subtema yang kedua, perpindahan panas di sekitar kita. Pembelajaran yang ke-1. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perpindahan panas atau kalor. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Nah, pada saat memasak, tahukah kamu kenapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, anak-anak, banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai proses perpindahan panas atau kalor. Contohnya adalah seperti berikut ini. Jika kita memasak, kita menyalakan api kompor. Panas api akan memanaskan panci. Kemudian, panci yang panas akan membuat air menjadi mendidih dan sayuran yang sedang dimasak menjadi matang. Contoh lainnya adalah, nah, kalian lihat di sini ada matahari dan bumi. Jarak antara matahari ke bumi adalah 152.100.000 km. Jauh sekali bukan? Namun, panas dari matahari itu bisa kita rasakan di bumi. Mengapa demikian? Karena panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana benda dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi.
Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Tuliskan kata kunci yang ada pada setiap paragraf. Nah, di sini ada paragraf pertama. Kalian coba baca dengan seksama, kemudian cari hal-hal penting atau kata kuncinya ya. Pada paragraf pertama ini, hal penting adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, kata kuncinya adalah api dan panas. Selanjutnya, hal-hal penting yang terdapat pada paragraf kedua. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu 152.100.000 km. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Kata kuncinya adalah matahari, panas, dan berpindah. Selanjutnya, hal penting yang ada pada paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kata kuncinya adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak, itulah hal-hal penting yang ada dalam wacana yang sudah kita baca bersama ya, dan juga kata-kata kuncinya. Sekarang carilah arti kata-kata berikut ini dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, kata-kata yang kalian harus cari artinya dan kalian buat kalimatnya adalah api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Yang pertama adalah kata api. Arti api adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Nah, kalimatnya yaitu api kompor dapat memanaskan air dalam panci. Kemudian kata yang kedua adalah panas. Panas berarti terasa seperti terbakar atau bersuhu relatif tinggi. Kalimatnya panas matahari merambat ke bumi. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja ya. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan seperti gambar di atas. Kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kalian bersama teman kalian. Buku yang kalian pindahkan dianggap sebagai kalor dan orang yang memindahkan adalah zat perpindahannya. Ketika kamu memindahkan buku ke teman yang lain, bukunya akan berpindah sementara kamu dan temanmu tetap di tempat, tidak berpindah. Begitu juga dengan peristiwa konduksi. Saat kamu membuat teh dan memegang sendok yang kamu masukkan ke dalam air teh, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok juga akan terasa panas.
Peristiwa tersebut adalah contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen itu akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, anak-anak, itulah penjelasan cara perpindahan kalor secara konduksi, serta contohnya yang dapat kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Nah, hal-hal penting apa yang sudah kamu temukan? Di sini sudah Bu Guru tandai ya, yaitu dengan diberi garis bawah. Kalian bisa tuliskan di buku kalian ya. Ini yang ada pada paragraf pertama. Kemudian ini yang ada di paragraf kedua yang sudah ada tanda garisnya. Kalian tulis saja hal-hal penting yang sudah digaris bawahi. Nah, selanjutnya paragraf 3 dan paragraf keempat, kalian lakukan hal yang sama. Tulis hal-hal penting yang ada pada paragraf 4 yang sudah digaris bawahi. Nah, yang kelima juga seperti itu. Tulislah hal-hal penting yang kalian jumpai. Kemudian gambarlah cara perpindahan panas secara konduksi. Kemudian kegiatan yang kedua, gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi. Nah, anak-anak, seperti ini ya gambarnya. Jadi, cara perpindahan panas secara konduksi dapat digambarkan seperti orang yang sedang estafet memindahkan buku. Buku yang dipindahkan itu ibarat panas atau kalor. Kemudian, orang-orang yang memindahkan buku tersebut itu adalah sebagai penghantarnya. Nah, yang berpindah di sini hanya bukunya saja kan, sedangkan orangnya tetap di tempat. Jadi, perpindahan panas secara konduksi itu hanya panasnya saja yang berpindah, sedangkan perantaranya tidak ikut berpindah. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang kamu jumpai dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, banyak sekali yang kita temui. Perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan tadi adalah ujung sendok dalam teh panas, ujung spatula saat menggoreng, dan setrika listrik. Dan selanjutnya, perpindahan konduksi pada kehidupan kita sehari-hari yang sedang kita jumpai itu adalah panci di atas kompor yang menyala, kemudian rice cooker, dan dispenser. Itulah contoh-contoh perpindahan panas secara konduksi yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Alhamdulillah, pembelajaran 1 sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.